Hai, apa kabar sobatku semuanya? Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih di dalam edukasi-edukasi seputar kehidupan dan juga cinta bersama dengan kreator Gaul. Sesuai dengan janji saya sobat ya, selama bulan Ramadan ini kita tidak membahas lagi tentang cinta dulu, kita break dulu tentang cinta. Kita akan bahas tentang suatu hal yang sering kita alami dalam kehidupan, suatu hal yang kita inginkan di dalam kehidupan, dan itulah yang akan kita bahas di video-video saya selama di bulan Ramadan ini sobat. Sobat, pernah nggak kamu merasa diacuhkan, merasa dijauhi, ataupun merasa tidak dihargai di dalam sebuah pergaulan? Kamu pasti akan bertanya-tanya, apa sih sebabnya mereka itu kurang menghargai aku, kurang mendengarkan aku, kurang peduli dengan aku. Setiap pendapat-pendapat kamu pasti dipatahkan oleh mereka, setiap pendapat-pendapat kamu seakan tidak didengarkan oleh mereka, dan setiap pendapat-pendapat kamu itu seolah-olah rendah di mata mereka. Ada beberapa hal yang menyebabkan kamu itu merasa dijauhi oleh mereka yang berada di sekitar kamu, teman kamu, mungkin personil-personil di organisasi kamu, di komunitas kamu, dan lainnya. Biasanya penyebab yang pertama mereka itu agak menjauhi kamu adalah karena kamu mungkin banyak bicara, tidak mau mendengarkan mereka, dan kamu juga sering memotong pembicaraan. Itu juga bisa menjadi hal yang menyebabkan kamu itu dijauhi oleh mereka. Memang di dalam sebuah pergaulan, sekarang kamu sendirilah, kamu juga merasakan ilfeel gimana gitu ya, ketika melihat ataupun berada di tengah sahabat kamu yang dia itu suka memotong pembicaraan kamu, tidak mau mendengarkan kamu, dan juga merendahkan kamu. Mungkin sifat-sifat tersebut itu ada pada kamu, sehingga mereka merasa ya bukan hanya tidak membutuhkan kamu, tetapi mereka akan jengah ketika ada kamu di tengah-tengah mereka. Maka dari itu, seandainya kamu ingin tidak terjadi hal yang seperti ini, dijauhi teman kamu, direndahkan teman kamu, dan juga diacuhkan oleh teman kamu, mulai sekarang rubah sikap kamu sob. Ketika di dalam sebuah perkumpulan, di sebuah organisasi, atau sedang ngumpul dengan teman-teman kamu, jadilah kamu seorang pendengar yang baik. Dan kalaupun kamu harus memberikan pendapat, tunggu setelah teman kamu selesai berpendapat ataupun berbicara, baru kamu ungkapkan pendapat kamu. Dan usahakan pendapat yang kamu keluarkan itu bisa menjadikan solusi, bisa menjadikan penyejuk, bisa menjadikan pemecah problem yang ada di lingkungan kamu, di organisasi kamu, maupun di area pergaulan kamu tersebut, sobat. Dengan hal ini diharapkan mereka tidak akan merendahkan kamu lagi, menjauhi kamu lagi, dan juga mungkin merasa jengah ketika ada kamu di situ lagi, sob. Mereka akan merasa bahwa kamu itu orang yang pantas untuk diajak pendapat, untuk diajak sharing, untuk diajak curhat. Dan mereka akan senang kepada kamu. Hal kedua yang bisa menyebabkan teman kamu itu agak menjauhi kamu, ilfeel dengan kamu, dan juga jengah ketika kamu berada di situ, biasanya kamu terlalu mengedepankan ego, tidak mau mengalah. Ketika kamu berpendapat, seakan-akan kamu yang paling benar sendiri, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat teman. Ini juga bisa menjadi penyebab teman-teman kamu itu jengah dengan kamu, sob. Jadi hati-hati ketika kalian berada di tengah-tengah sahabat-sahabatmu, ataupun di organisasi kamu, maupun di komunitas kamu, sobat. Sama, jadilah kamu pendengar yang baik. Dan seandainya pun kamu harus memberikan saran, berikan saran yang terbaik. Kemudian, hal selanjutnya yang bisa membuat teman kamu itu tidak menghargai kamu dan seolah-olah ngejauhin kamu, dan mereka itu kamu rasa gitu ya, tidak mau dekat dengan kamu.
Mungkin kamu tidak bisa membedakan antara yang serius dengan yang tidak serius. Kamu selalu mencampur adukan sebuah masalah. Ketika mereka sedang membahas hal serius, kamu malah sembrono dengan mengeluarkan mungkin pendapat-pendapat yang bernada guyon, bernada candaan. Ini juga membuat mereka tidak senang biasanya, sobat. Jadi, kalau memang kamu sering melakukan hal ini, mulai sekarang dirubah. Lihat situasi dan kondisi ketika kamu berada dengan teman-teman kamu. Ketika teman kamu lagi membahas hal yang serius, ya kamu juga serius. Kalaupun kamu tidak punya pendapat untuk diberikan kepada mereka, minimal kamu bisa menjadi pendengar yang baik. Walaupun mungkin kamu bermaksud mencairkan suasana dengan memberikan jok-jok, tapi juga lihat kondisi, sobat. Ada kok biasanya, walaupun mereka lagi serius, tetapi ada saatnya mereka itu juga nanti memberikan ruang untuk guyon, untuk bercanda, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang kamu ingin memberikan jok-jok kamu, ya berikan jok-jok kamu itu di sesi-sesi ini, jangan pada sesi serius tadi, itu loh. Sehingga teman kamu akan bisa lebih menghargai kamu lagi. Selanjutnya, hal yang bisa membuat kamu itu dijauhi oleh teman kamu adalah kamu sering memperlakukan teman kamu dengan tidak baik, tetapi kamu sendiri tidak suka ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman. Biasanya dalam hal bercanda, kamu suka bercandain teman, tetapi ketika kamu dipercandain sama teman, kamu tersinggung, kamu marah. Ini juga bisa membuat teman itu nggak suka dengan kamu, sobat. Maka dari itu, kalau kamu ingin dihargai lagi di perkumpulan kamu, di organisasi kamu, di komunitas kamu, ataupun di lingkungan kamu, seandainya kamu melakukan satu hal, misal bercanda, kamu juga harus menempatkan posisi kamu pada posisi bercanda. Maksudnya begini, kalau kamu mau mencandain orang, kamu juga harus mau dicandain sama orang. Dan tentunya, kalau menurut saya bercanda pun juga harus ada etikanya, sobat. Ada kan biasanya teman-teman kamu yang mungkin bercandanya itu kelewatan, sampai mungkin membawa-bawa keluarga kamu, membawa-bawa problem kamu, membawa-bawa masalah pribadi kamu. Dan kalau ada teman yang seperti ini, kamu pasti akan sakit hati. Begitupun juga dengan teman. Jadi ketika kamu bercanda, jangan sampai membawa-bawa keluarga teman, masalah pribadi teman, urusan rumah tangga teman, dan lain sebagainya yang sensitif bagi teman. Ini yang harus kamu perhatikan di dalam bercanda, sobat. Dengan hal ini, kamu akan bisa dihargai, dan mereka pun juga akan senang dengan kehadiran kamu. Tidak akan dijauhi lagi oleh mereka. Itu ya, sob, beberapa hal yang biasanya membuat kamu itu dijauhi sama teman. Dan semoga kamu tidak berada di posisi ini selamanya. Karena jika kamu berada di posisi ini, ya enak, sobat. Jadi disebelin teman, diacuhin teman itu rasanya nggak enak. Maka dari itu, semoga dengan kamu memperhatikan dan juga mengerjakan edukasi-edukasi dari saya barusan, untuk selanjutnya kamu akan dihargai oleh teman, dan teman akan membutuhkan kamu setiap saat. Tanpa kehadiran kamu, teman akan merasa hampa. Oke, langsung video ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya, sob, semoga kalian semuanya mendapatkan cinta yang membahagiakan kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku.